Assalamualaikum semuanya. Di negara kita, banyak pemuda yang baru lulus dari SMA bercita-cita menjadi seorang polisi. Hal itu lantaran gaji serta status sosial yang dijanjikan. Tapi di negara Meksiko, anak muda di sana malah lebih banyak yang ingin menjadi anggota kartel. Bukan hanya karena banyaknya polisi yang korup, melainkan di sana hidup sebagai anggota polisi sangat berisiko tinggi. Resiko tinggi itu dimiliki oleh polisi di sana karena hampir semua kartel di Meksiko berusaha memperbudak mereka, atau jika mereka tidak mau, para kartel akan memburunya. Seorang polisi yang sudah meninggal tergeletak telentang di tempat parkir sebuah toko swalayan pada akhir Februari 2024. Ketika wartawan berdatangan ke kota Celaya di Meksiko Utara untuk mewawancarai polisi, selongsong peluru dan proyektil bekas berserakan di sekitar mayat tersebut. Pemandangan yang sangat umum di negara bagian Guanajuato yang memiliki jumlah pembunuhan tertinggi di Meksiko. Ceritanya begini. Pada tanggal 28 Februari, seorang polisi sedang mengantar istrinya ke tempat kerja. Lalu orang-orang bersenjata kartel yang tampaknya mengikuti mereka dari rumah melepaskan tembakan ke mobil polisi itu. Dalam perlawanan, polisi tersebut menewaskan satu penyerang sebelum akhirnya ia tewas. Istrinya dan putrinya yang masih berusia 1 tahun tidak terluka. Namun, seminggu sebelumnya di tempat lain, orang-orang bersenjata kartel menembak mati seorang polisi saat ia mengantar putrinya yang berusia 8 tahun ke sekolah. Mereka juga membunuh gadis itu. Selamat datang di Celaya, yang bisa dikatakan sebagai tempat paling berbahaya bagi seorang polisi di Amerika Utara. Setidaknya 34 polisi telah tewas di kota berpenduduk 500.000 orang itu dalam 3 tahun terakhir. Di negara bagian Guanajuato yang berpenduduk lebih dari 6 juta jiwa, lebih banyak polisi yang ditembak mati, sebanyak 60 orang pada tahun 2023. Pada tanggal 2 Juni 2024, masyarakat Celaya menolak mengikuti kebijakan Presiden Andrés Manuel López Obrador untuk tidak menghadapi kartel dan mengabaikan kebijakannya untuk mendorong penduduk setempat mencari perjanjian damai dengan geng-geng tersebut. Ketika para uskup Katolik Roma mengumumkan bahwa mereka telah bertemu dengan para bos kartel pada bulan Februari untuk merundingkan gencatan senjata antara geng-geng yang bertikai, Presiden Meksiko tidak menyukai polisi dan ingin mengandalkan militer untuk segala hal. Ia membubarkan polisi federal lama, menuduh mereka melakukan korupsi, dan memotong hampir semua dana federal untuk pelatihan dan perlengkapan polisi setempat. Tidak seperti beberapa kota lainnya, Celaya, pusat pertanian dan industri di barat laut Mexico City, menolak untuk menghilangkan kepolisian lokalnya dan kemudian bergantung sepenuhnya pada tentara dan garda nasional militer untuk tugas kepolisian. Artinya, mereka harus menghadapi kartel Santa Rosa de Lima, sebuah geng yang sangat kejam dan tidak berpikir panjang, sehingga segala bentuk gencatan senjata atau negosiasi mungkin mustahil dilakukan. Wali kota saat ini, Javier Mendoza, membuat keputusan untuk mencabut pengawasan kriminal. Tapi keputusannya itu merenggut nyawa putranya yang ditembak mati tahun lalu. Kini, kartel tersebut berusaha memburu polisi Celaya sampai mereka menyerah atau punah. 2 polisi tewas di dalam mobil mereka pada bulan Maret di Irapuato, kota tetangga, dan kartel Santa Rosa de Lima menyatakan bertanggung jawab. Sebagian besar penduduk setempat yang dulu bekerja sebagai polisi kota telah mengundurkan diri, dan mudah untuk mengetahui alasannya. Karena di sana, sekarang kartel sedang gencar-gencarnya memangsa polisi. Saat ini, sebagian besar serangan justru datang dari pengendara sepeda motor. Biasanya, ada 2 orang di atas sepeda motor. Mereka berpakaian hitam.
Penyerangnya biasanya adalah pemuda. Seringkali mereka membawa senapan AR-15 yang popornya dilepas agar lebih pendek. Hal itu membuat polisi Kelaya sekarang peka terhadap pengendara sepeda motor. Polisi melakukan patroli dan pemeriksaan rutin terhadap sepeda motor. Dan polisi mendapatkan fakta bahwa di banyak toko di daerah itu menjual barang yang harganya 40% lebih mahal dari biasanya karena pemiliknya dipaksa membayar uang perlindungan kepada kartel setempat. Warga di sana juga mengatakan bahwa kartel tersebut memaksa banyak petani membayar pajak atas setiap ton jagung yang diproduksi. Dan gagasan bahwa kartel akan kehilangan banyak anggota baru karena program beasiswa dan pelatihan pemerintah menyediakan kesempatan lain bagi kaum muda tampaknya masih jauh dari kenyataan. Geng-geng tersebut telah lebih dulu merekrut pembunuh bayaran yang lebih muda, serta pejuang berpengalaman dari Amerika Selatan dan Meksiko Utara. Faktanya, setengah dari semua tersangka yang ditangkap di Kelaya kini berusia antara 14 sampai 24 tahun. Mereka juga menangkap orang-orang bersenjata dari Scorpions, sebuah geng yang bermarkas di kota perbatasan Matamoros. Dan beberapa adalah mantan pejuang gerilya dari Kolombia. Presiden berjanji untuk menggandakan jumlah pasukan Garda Nasional dan juga menambah dana pelatihan dan peralatan untuk pasukan polisi setempat. Dari semua kepelikan itu, sebuah video tersebar di media sosial yang memperlihatkan 4 anggota polisi tergeletak di tengah jalan akibat baku tembak. Senjata yang digunakan oleh lawan adalah senjata dengan kaliber besar. Itu terlihat dari bekas luka darah yang membanjiri jalan tersebut. Terlihat salah satu dari mereka kepalanya hancur. Darah dan otaknya berceceran di jalan. Di video itu terlihat polisi lain telah datang dengan mobil pengangkut. Sepertinya mereka akan mengevakuasi para korban. Kenyataannya, sekarang kartel tidak hanya menyerang saingannya, tetapi juga penegak hukum. Penegak hukum di Meksiko tidak pernah siap akan serangan mereka, dan para kartel tampak satu langkah di depan mereka. Jadi, jika penegak hukum saja dibuat kewalahan, lantas harapan apa yang bisa orang Meksiko miliki di hati mereka? Jauhi narkoba sebisa mungkin. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.